diundang untuk mengikuti Yesus. Namun, apakah jawaban kita untuk undangan itu? Apakah kita menerima undangan itu atau kita memberikan berbagai alasan? Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 7 November 2023 bersama Johan Eng dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Halo, saya Johan Eng dari Bali. Selamat berjumpa kembali teman-teman Fresh Juice semua. Hari ini kita kembali diajak untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan bagi kita. Oke? Bacaan hari ini dari Injil Lukas 14, 15 sampai dengan 24. Mari kita baca, kita renungkan bersama. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Sahabat Fresh Juice yang terkasih, bacaan Injil hari ini menceritakan 3 orang yang saat diundang ke sebuah pesta, mereka semua memberikan alasannya masing-masing. Ya, semua alasan yang diberikan boleh dibilang alasan yang tidak masuk akal. Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Nah, kan tidak ada orang di zaman dulu maupun zaman sekarang yang akan beli tanah tanpa survei dulu kan gitu. Ya itu hanya alasan karena orang itu memang tidak ingin ya memenuhi undangan. Aku baru membeli 5 pasang lembu dan aku harus pergi mencobanya katanya ya. Sama di zaman itu yang namanya lembu, 5 pasang lembu itu harta yang berharga. Tidak mungkin dibeli tanpa pembelinya melihatnya lebih dulu. Nah, ada yang bilang aku baru saja menikah karena itu aku tidak dapat datang. Nah, coba apa hubungannya nih baru menikah sama tidak bisa datang nih. Jadi kisah Injil hari ini hendak menggambarkan kepada kita bahwa kita semua diundang ke pestanya Tuhan, kepada hidup yang kekal, diundang untuk mengikuti Yesus. Namun apakah jawaban kita untuk undangan itu? Apakah kita menerima undangan itu atau kita memberikan berbagai alasan? Nah, nantilah kalau saya tidak sibuk lagi. Nantilah kalau saya sudah financial freedom. Ya, saya ingat saya ada
ada seorang teman yang suatu kali kita diskusi gitu ya. Waktu itu saya kerja full time buat pelayanan di komunitas saya. Ya, kami sharing-sharing lah soal pelayanan. Saya ingat kata-kata dia, ya, gua mau melayani kayak elu katanya ya. Nanti kalau gua udah financial freedom katanya. Ya, nanti gua full pelayanan nanti katanya. Nah, kalau nanti kan kalau udah financial freedom gua nggak perlu cari uang lagi gitu katanya. Itu percakapan teman-teman yang terjadi 20 tahun lalu ya. Tapi sampai sekarang teman saya ini masih kerja cari uang dan belum financial freedom. Jadi kalau kita memberikan alasan dan bukan komitmen, kita tidak akan pernah bisa mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Lawan dari alasan adalah komitmen. Mereka yang beralasan mereka tidak punya komitmen, mereka yang berkomitmen pasti tidak akan memberikan banyak alasan. Nah, seorang mentor saya pernah mengajarkan bahwa komitmen itu ada 4 level. Ya. Level yang pertama adalah dia sebut distraction atau gangguan. Dia namakan nih shiny objective syndrome, ya. Shiny object syndrome, ya. Tertarik dengan yang berkilauan. Ya. Ini level komitmen yang sangat rendah. Katakan misalkan kita komit mau jalan pagi ya tiap hari ya olahraga nih. Tahu-tahu ada teman yang ngajak cari sarapan bubur ayam. Kita pun lupa nih sama komitmen kita untuk jalan pagi tadi ya, malah pergi nyari bubur ayam. Nah, ada orang yang begitu kan yang komitmennya pindah-pindah ke hal yang paling baru. Nah, ini karena komitmennya masih level 1. Level 2 ini namanya level decision atau keputusan. Kita sadar bahwa kita perlu buat keputusan, nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa pindah-pindah. Ya, kita berkata iya dan akan berkata tidak kepada yang lain. Nah, contoh jalan pagi tadi, ya kalau ada teman yang nawarin, yuk cari sarapan bubur ayam, kita bisa bilang tidak. Level ketiga, teman-teman, ini level disiplin. Ini level di mana kita melakukan apa yang harus dilakukan meskipun kita tidak ingin melakukannya. Kita tetap jalan pagi meskipun kita ngantuk. Kita tetap jalan pagi meskipun ada hujan gerimis ya, dan kembali tidur dalam selimut rasanya enak gitu ya. Ini namanya disiplin. Level keempat, teman-teman, ini disebut dengan devotion. Kita melakukannya dengan penuh cinta dan kerelaan. Apa yang kita lakukan tidak lagi terasa berat meskipun adalah sebuah pengorbanan. Ya, bangun pagi-pagi, jalan pagi sudah jadi rutinitas yang kalau tidak lakukan malah ada yang kurang gitu. Anda, teman-teman, bisa mendengar atau nonton video renungan ini karena ada devotion dari brother kita, Brother Yofi ya. Yang saya yakin ada saatnya dia bosan. Editing renungan ini udah belasan tahun ya, tiap hari tidak pernah absen ya, dia bisa saja beralasan sibuk, tidak ada waktu, banyak urusan bisnis, urusan keluarga, tapi tidak, tiap hari dia persembahkan waktunya untuk edit renungan Daily Fresh Juice ini. Nah, ini namanya devotion, komitmen level 4, teman-teman. Bagaimana komitmen kita dalam ikut Yesus? Sudah level 4 atau baru level 0 mungkin ya? Bagaimana kita menanggapi undangan Yesus untuk mengikuti Dia, melayani Dia? Semua kita diundang oleh Yesus. Kembali kepada kita masing-masing bagaimana kita menanggapi undangan Yesus itu. Mari kita berdoa agar Roh Kudus mengubah hati kita untuk semakin rela, semakin tulus, semakin berani berikan komitmen kita pada Yesus. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami untuk mengikuti Engkau dengan penuh komitmen. Kami seringkali seperti kisah Injil hari ini memberikan banyak alasan, memberikan banyak sebab kami tidak bisa berkata iya kepada undangan-Mu. Hari ini ingatkan lagi bahwa Engkau mengundang kami dan kami perlu berkata iya dengan sepenuh hati, Tuhan. Bantu kami untuk memberikan hidup kami, waktu kami, apa yang kami punya untuk mengikuti-Mu, melayani-Mu selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat Fresh Juice yang terkasih, sampai jumpa lagi
dalam Daily Fresh Juice berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa, 7 November 2023. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.